Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam junnatan alladzi yastajinnu bihal 'abdu yaumal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Jemaah salat maghrib wal isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita senantiasa di atas ketaatan dan keistiqomahan melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi jalan kita berhak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan suri tauladan yang patut kita teladani, yang patut kita contoh baik dari segi ibadah khususnya dan juga untuk kehidupan duniawiyah kita. Mudah-mudahan kita selalu menjaga sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita dan yang telah diajarkan kepada kita semua. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan amaliyah-amaliyah Ramadan, amalan-amalan terkait atau seputar Ramadan. Dan malam ini kita masuk pada bagian yang ke-9, yaitu golongan yang wajib berpuasa. Ya, golongan yang wajib berpuasa. Dan sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan, insya Allah saya punya buku yang saya susun sendiri, dan itu insya Allah saya akan hadiahkan kepada yang paling lengkap catatannya, ya. Dan itu terkhusus untuk malam ini saja, tidak perlu dilihat yang ke belakang. Untuk malam ini itu ada sekitar 180 halaman kalau tidak salah, tapi berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab tapi mudah karena kaidah nahwu dan sorof. Jadi mungkin ada thalib di sini, santri atau mahasiswa yang punya dasar basic bahasa Arab atau sementara belajar bahasa Arab, itu sangat bagus. Ya, buku itu saya ringkas dari nahwu dan sorof dari 4 buku. Saya ambil rangkumannya sehingga menjadi buku, dan itu sudah terjual lebih 1000 ya buku. Nah, dan itu saya hadiahkan kepada siapa yang mau mencatat banyak-banyak. Ya. Bukunya biasa saja, tapi insya Allah ilmunya itu mengantarkan kita bisa membaca kitab gondolo, ya, kitab botak. Tidak ada rambutnya tapi bisa kita baca. Bapak Ibu sekalian, golongan yang wajib berpuasa, ya, yang pertama adalah dia muslim, seorang muslim. Yang kedua berakal. Berakal itu artinya sehat, ya, sehat, bukan sehat badannya tapi mentalnya, sehat mentalnya, bukan orang gila, bukan orang stres. Mereka orang gila itu rufi al-qalam, mereka diangkat penanya, artinya tidak diwajibkan bagi mereka. Kemudian balik, anak-anak tidak diwajibkan, tetapi diperintahkan, diajarkan oleh orang tuanya. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada halangan atau uzur, ya, tidak ada uzur, tidak ada halangan atau beruzur, maka ini wajib berpuasa. Nah, yang pertama seorang muslim, ya. Orang kafir bukan berarti tidak wajib berpuasa, tetapi memang tidak dibolehkan memang berpuasa, ya, dan tidak akan diterima puasanya sampai dia bersyahadat. Karena pondasi dari setiap ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya itu menjadi tidak berguna bagi orang yang tidak bersyahadat.
Ya, sehingga orang yang tidak mengakui Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, mereka tidak diwajibkan berpuasa, sholat, zakat, tetapi mereka dalam kondisi seperti itu sampai meninggal dunia tidak masuk Islam, mereka dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada amal soleh yang tercatat untuknya. Waliyadzubillah. Ya, kemudian berakal balik, tidak ada halangan. Contoh safar itu bagian dari halangan. Kalau dia tidak sakit berarti tidak ada uzur, maka semua ini wajib untuk berpuasa. Ya. Nah, ini bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Jadi sebenarnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari nafkahnya, sedekahnya, pemberiannya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rufi al-qalam an salasatin, anin naim hatta yastayqiz, wa anis sagiri hatta yakbura, wa anil majnun hatta ya'qila au yufiqa. Pena diangkat dari 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga dia balik, dan dari orang gila hingga dia kembali normal. Jadi orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, anak kecil juga tidak diwajibkan untuk berpuasa, kemudian orang tidur sampai dia bangun. Dalam kondisi tidur, Bapak Ibu sekalian, itu tidak diwajibkan dia sampai dia bangun. Ya, begitu juga dengan orang pingsan sampai dia sadar. Nah, terkait anak kecil, bagaimana kalau seandainya anak kecil puasa, haji, sholat sebelum dia balik? Maka ulama kita mengatakan pahalanya akan disimpangkan untuk anak kecil itu, dan orang tuanya juga mendapatkan bagian pahala. Ya. Sebagaimana yang didapatkan oleh anaknya, orang tuanya juga mendapatkan bagian pahala. Maka keutamaan daripada mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha itu bermanfaat terkait dengan pahala untuk orang tuanya. Ya. Dan anaknya tetap mendapatkan bagian pahala itu. Karena ada sebagian yang mengatakan anak-anak tidak mendapatkan apa-apa. Sebagian yang lain, dan itu yang saya anggap lebih kuat, anak-anak tetap mendapatkan bagian dan itu akan disimpangkan untuknya. Kan luar biasa Bapak Ibu sekalian, dari anak yang seumuran 1 tahun, kelas 1 SD, 6 tahun, 7 tahun, diajarin untuk berpuasa dan bisa, sholat dan bisa, membaca Al-Quran dan bisa, bahkan menghafal Al-Quran. Berapa simpanan pahala yang mereka akan simpang untuk sampai ketika balik itu akan mereka dapatkan. Nah, kemudian musafir tadi, orang sakit itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa pada saat itu. Mereka mendapatkan keringanan, rukhsah. Tetapi bukan berarti mereka tidak diwajibkan di hari yang lain. Mereka tidak diwajibkan berpuasa di hari itu, tetapi harus diganti di hari yang lain. Kewajibannya tidak hilang, tetapi diberikan keringanan untuk mengganti di hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan safar, maka diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Ya. Kemudian 10 golongan yang diberi rukhsah, ya, 10 golongan yang diberikan keringanan. Rukhsah itu artinya keringanan. Yang pertama adalah seorang musafir. Tadi sudah dijelaskan, ya, seorang musafir. Yang kedua adalah orang sakit. Nah, ini saya mencatat 2 jenis sakit, orang yang sakit ringan dan sakit berat. Sakit ringan ini seperti demam, sakit kepala, ya, dan sakit-sakit yang masih bisa ditahan, dan terkadang ada orang sakit mampu berpuasa. Ada sakit berat, misalnya kanker, atau sakit yang tahun lalu saja tidak mampu berpuasa dengan penyakit itu, bahkan sampai tahun Ramadan tahun ini itu masih berbaring,
Itu adalah penyakit yang sulit diperkirakan akan sembuh. Nah, penyakit yang seperti ini juga sama dengan hukumnya dengan orang lansia, orang tua, ya, yang sudah tidak mampu berpuasa. Orang lansia itu maksudnya adalah orang terkait dengan puasa, ketika dia berpuasa maka akan mengganggu kesehatannya. Dia sehat, mampu ngobrol dengan kita, ya, bisa masih mengenal kita, bukan orang pikun. Kalau pikun itu sudah lain lagi permasalahannya. Orang yang sudah lanjut usia masih mengenal kita, tetapi kalau dia tidak makan sehari saja maka itu akan sakit. Nah, orang seperti ini hukumnya sama dengan orang yang sakit berat. Nah, musafir, golongan orang yang diberikan rukhsah, orang musafir dan orang sakit ringan ini sama, ya, di dalam penghukumannya atau keringanan yang diberikan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka diwajibkan untuk diganti di hari-hari yang lain. Tidak perlu harus berpuasa pada waktu itu. Iya. Jadi agama ini, Bapak Ibu sekalian, ini agama yang sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kalian kemudahan, bukan kesulitan. Bukan kesulitan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan musafir ini itu banyak penjelasan dengan sakit. Ya. Yang pertama adalah orang dalam keadaan safar, apakah karena ada keringanan mutlak orang dalam perjalanan itu tidak berpuasa, atau boleh dia memilih berpuasa sambil safar? Maka kata ulama kita, kalau safar disebabkan safarnya itu dalam perjalanan memberatkan dia untuk berpuasa, maka dia lebih baik tidak berpuasa, ya. Karena Allah memberikan keringanan kepada kita bukan untuk memberatkan diri, tetapi untuk supaya kita tidak memberatkan diri kita. Bahkan ulama kita kalau sampai mengganggu kesehatan kita, ketika kita dalam keadaan safar kemudian berat kita lakukan, kemudian memaksa untuk berpuasa, ulama kita mengatakan haram baginya untuk berpuasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya dia dalam keadaan safar kemudian mudah baginya untuk berpuasa dan tidak sama sekali mengganggu kesehatannya atau berat dalam perjalanannya, maka sebagian ulama kita juga mengatakan lebih baik dia berpuasa. Lebih baik dia berpuasa. Dan keutamaan daripada mengambil puasa daripada tidak berpuasa, yaitu berbuka, keutamanya adalah kita tidak punya utang, ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, kita safar bisa dijangka dalam waktu 35 menit. Kalau ke Selayar Bapak Ibu sekalian naik pesawat itu hanya 30 menit. Apakah dengan naik pesawat tidak ada masyakkah, kesulitan yang saya dapat, tidak disebut lagi safar? Tetap disebut dengan safar. Saya sebagai orang Selayar yang mau ke Selayar naik pesawat, maka bagi saya tidak ada kesulitan, maka saya akan pilih berpuasa. Itu naik pesawat. Tapi kalau saya ke Selayar naik ferry, dari sini saya harus naik bis ke Bulukumba, kemudian nyobrang 2 jam perjalanan diombang-ambing oleh ombak, kemudian baru sampai ke Selayar, kemudian 1 jam lagi sampai ke rumah saya, maka bagi saya itu berat, maka saya harus berbuka. Dan kondisi adalah kita yang lebih tahu. Jangan paksakan kemampuan kita kepada orang lain, dan jangan memaksakan diri karena mereka mampu. Ada orang safar, dia tetap berpuasa. Jangan jadikan itu sebagai patokan untuk diri kita, karena kita mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada yang kita mungkin mudah untuk berpuasa. Jangan lihat orang lain yang setiap safar
pasti dia tidak berpuasa karena mungkin berat bagi dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kondisi sakit maupun safar, berat bagi kita atau ringan, itu adalah kita yang lebih tahu. Dan dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, safar ataupun sakit ringan itu boleh berpuasa, boleh berbuka, tergantung kondisi kita. Tergantung kondisi kita. Dan perkara hal ini itu luas, ya, tidak perlu memberatkan diri. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan bagaimanapun kondisinya, kalau dia safar, ambil keringanan itu, yaitu tidak usah berpuasa. Yang penting sakit, ambil rukhsah itu, karena Allah jadikan itu rukhsah, itu bagian daripada syariat. Maka tidak usah ditanya kondisinya ringan atau berat, mampu atau tidak mampu, yang penting safar, buka. Yang penting sakit, buka. Ya, ini sebagian daripada pendapat. Tapi saya lebih mengambil pendapat yang tadi. Ya, kenapa demikian? Karena tadi kalau kita tidak berbuka, itu akan mudah bagi kita untuk tidak qada, tidak ada utang. Yang kedua, apa ya? Ya banyak, ya, keringanan-keringanan yang bisa kita ambil. Baik. Kalau orang sakit berat, itu sama dengan lansia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu, maka cukup bagi mereka untuk memberikan fidyah kepada orang-orang miskin. Jangan orang kaya yang dipanggil. Jangan tetangga kita yang dipanggil yang lebih kaya daripada diri kita. Tapi panggil mereka orang-orang miskin untuk makan, diberikan makan atau diberikan bahan mentah. Bahan mentah ataupun makanan yang sudah jadi. Kalau bahan mentah diberikan lauk pauknya dengan sayurnya. Kalau bahan jadi silahkan diberikan nasi kotak atau dipanggil dengan model prasmanan di rumah kita. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Ya. Kedengaran Bapak Ibu sekalian? Ya, saya akan angkat lagi suara saya. Wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita hamil dan menyusui ini ada banyak keadaan yang harus dijelaskan. Kalau tidak memberatkan dirinya, tidak mengganggu kesehatannya, maka kata ulama kita boleh dia berpuasa, kondisinya sama dengan orang sakit. Kalau tidak memberatkan, tidak membahayakan, tidak menjadikan dia lemas, maka kondisinya seperti orang sakit tadi hukumnya. Kalau dia mampu berpuasa dan tidak sama sekali terganggu janinnya, tidak mengganggu anaknya, tidak juga terganggu kondisinya, maka dia boleh berpuasa. Keadaan yang kedua adalah kalau dia berpuasa akan membahayakan dirinya, maka ini kata ulama kita dia qada. Ya, di hari di mana dia tidak mampu, dia mengganti qada. Keadaan yang kedua, kalau membahayakan anaknya, maka kata ulama kita pada tiga keadaan, ya, pada tiga hal. Yang pertama adalah boleh dia qada, boleh dia fidyah, dan pendapat yang ketiga dia membayar qada dan fidyah. Nah, ini kalau wanita hamil dan menyusui. Kalau dia puasa akan membahayakan dirinya atau membahayakan anaknya. Kalau membahayakan dirinya saja, maka qada. Hukumnya sama dengan orang sakit, tidak ada bayar fidyah. Tapi kalau membahayakan untuk janinnya, maka hukumnya berbeda. Ada yang mengatakan sama dengan puasa orang sakit, yaitu qada. Yang kedua, ada yang mengatakan cukup membayar fidyah saja, dan ada yang mengatakan dia mengambil dua hal, qada sambil fidyah. Tetapi mayoritas ulama mengatakan cukup membayar fidyah. Itu kalau berat sekali. Tapi kalau beratnya tidak terlalu, katanya kalau membahayakan anaknya dan itu bukan sepanjang 1 bulan, maka qada. Tetapi sepanjang sebulan berbayar fidyah. Ya. Kalau tidak mampu berpuasa sebulan penuh, maka cukup membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
dia masuk dalam golongan orang yang tidak mampu. Hukumnya sama dengan lansia dan orang sakit berat. Nah, wanita haid dan nifas juga ya sama dengan ketika dia haid, maka dia boleh berbuka sampai haidnya berhenti. Sampai haidnya berhenti. Kalau haidnya berhenti, ya, haidnya berhenti di malam hari, subuh hari misalnya, sebelum terbit fajar, maka dia wajib berpuasa setelah fajar. Walaupun dia belum mandi wajib. Walaupun dia belum mandi wajib. Boleh dia mandi wajibnya setelah fajar. Karena dia sudah berhenti haid sebelum terbit fajar. Maka setelah fajar dia wajib menunaikan puasa hari itu. Tapi kalau setelah fajar beberapa menit atau setengah jam atau 1 jam masih haid, 1 jam kemudian sudah berhenti haidnya, maka tetap dia tidak diwajibkan berpuasa, ya, karena sudah melewati satu di awal hari puasa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percepat hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah jima, bersetubuh, berhubungan badan. Ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya membatalkan puasa saja, tetapi kafarahnya, dendanya itu banyak, luar biasa beratnya. Ya, yang pertama, denda daripada orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan. Yang pertama adalah hari itu tetap dia qada. 1 hari itu tetap dia ganti. Yang kedua, kafarahnya adalah dia harus membebaskan budak. Nah, sekarang tidak ada budak, maka lari yang poin nomor 2. Dia harus memberikan makan 60 orang. Memberikan makan berapa? 60 orang. Yang ketiga, dia berpuasa 60 hari. Tapi ini pilihan. Ini pilihan. Ada yang mengatakan urutannya adalah membebaskan budak. Kalau ini tidak mampu, maka dia berpuasa 60 hari berturut-turut. Dan kata ulama kita, kapan dia berhenti di perjalanan, maka dia harus ulangi lagi. Ya. Anggaplah sudah berjalan 29 hari, 28 lah, karena 1 bulan ada yang 29, 28 hari. Kemudian di ke-29 dia tidak berpuasa, lalai, maka dia harus mengulangi lagi hari pertama besok. Nah, ini hukumannya orang yang berhubungan di siang Ramadan 60 hari berturut-turut. Kalau ini tidak mampu, maka dia memberikan makan 60 orang. Dan saya yakin kalau orang kaya ini mampu. Ya, orang kaya mampu. Pernah suatu saat ada yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan keadaannya, mengatakan, saya telah mendatangi istriku, artinya dia menggauli di siang hari Ramadan. Halaktu ya Rasulullah, saya binasa, telah mendatangi istri saya, sedangkan mereka berdua dalam keadaan berpuasa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang membuatmu binasa? Katanya, saya mendatangi istriku. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah anda punya budak? Bebaskan. Kata orang ini, saya tidak punya budak. Kalau begitu silakan berpuasa 60 hari berturut-turut. Kata orang ini, tidak mampu ya Rasulullah, jangankan 60 hari, sehari pun saya sudah jatuh, ya, sudah melanggar, apalagi 60 hari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu berikan makan 60 orang. Maka bertanya orang ini, ya Rasulullah, apakah saya beri makan kepada orang yang paling miskin? Kata Nabi, iya. Kata orang ini mengatakan, ya Rasulullah, di antara dari pembatas desa sana sampai desa situ, yang paling miskin itu hanya saya. Sayalah yang paling termiskin.
Ya, ini orang sudah miskin, ya melanggar lagi. Saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemurahannya, kemurahan hatinya, kedermawanannya memberikan hadiah. Ini berupa hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang miskin yang melanggar ini. Berupa kurma, sekeranjang kurma. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagikan ini kepada keluargamu, karena keluarganya yang paling miskin. Ya, maka dia mendapatkan keuntungan. Yang pertama, hukumannya diringankan oleh Rasulullah. Yang kedua, dapat hadiah. Dan hadiah itu kembali kepada keluarganya. Ya, berikan kepada keluargamu. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada keringanan kepada hukuman seperti ini. Maka ulama kita mengatakan tidak ada keringanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi orang miskin tadi bukan dibebaskan dari hukumannya, tapi tetap dia melakukan hukumannya, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, orang miskin. Adapun yang diberikan itu adalah hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasulullah membantu untuk membayarkan orang miskin ini. Tetapi dalam keadaan seperti itu tadi, bukan berarti orang miskin tadi yang melanggar tadi telah bebas dari hukumannya, bukan. Maka siapapun sampai hari kiamat Bapak Ibu sekalian, ketika melanggar, maka dia harus memilih daripada 3 keadaan tadi. Makanya jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian, pasti ada malamnya. Ya, jangan coba-coba. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Artinya kalau tidak sengaja, ini tidak membatalkan. Kalau tidak sengaja, tidak membatalkan. Kalau lupa kemudian minum, makan kemudian minum, maka itu tidak membatalkan puasanya. Ya, tidak membatalkan puasanya. Man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amallahu wa saqahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang makan atau minum ya dalam keadaan berpuasa karena lupa, maka hendaklah dia menggenapkan puasanya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan minum. Jadi sebenarnya yang memberikan kita makan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa sengaja. Kalau sengaja, batal puasanya. Ya. Dan harus qada dan beristighfar, bertobat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak batal. Anggaplah kalau kita dalam keadaan safar, saya Bapak Ibu sekalian itu cepat muntah. Kalau saya dari Goa ke naik angkot, dari Goa, kalau ini naik angkot ya. Kalau saya naik angkot, dan itu sudah pernah saya naik angkot dari Goa ke Dayak, itu saya sudah muntah. Jadi kalau saya ke Selayar itu sudah 2 obat saya minum, kalau saya tidak mau muntah. Iya. Nah, makanya kalau Ramadan itu saya mau safar itu saya sudah minum obat sebelum fajar, karena saya tidak bisa. Ya. Nah, kalau kita dalam perjalanan, karena ini bukan safar. Dari Sumbu Minasa ke Dayak itu bukan safar. Bukan safar Bapak Ibu ya, walaupun beda kabupaten. Ya. Namun ketika kita muntah tanpa sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau sengaja, maka itu membatalkan. Ya, sengaja muntah itu membatalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada wa in istaqahu falyaqdi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak perlu diqada, dan barang siapa yang sengaja maka dia harus qada. Yang keempat adalah haid dan nifas. Ketika dalam keadaan berpuasa jam 12 kemudian dia haid, maka dia harus batalkan puasanya. Kemudian yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tetapi kalau ada yang tiba-tiba tidur kemudian terbangun, mimpi basah, maka ini tidak membatalkan puasa, karena dia masuk dalam kategori tidak sengaja. Tidak sengaja. Yang keenam, segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum.
Contohnya apa? Infus. Ya, infus dengan rokok. Karena ada yang mengatakan rokok ini kan bukan makanan, bukan minuman. Dia hanya apa ya? Abu. Asap ya. Oh iya, asap. Ya. Maka ini jangankan puasa dibatalkan. Ya, ini mayoritas ulama sudah mengharamkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la darar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri kita apalagi membahayakan orang lain. Dan sudah jelas di rokok itu disebutkan bahwa rokok ini membahayakan, ya, membahayakan. Baik. Maka infus juga terbagi dua. Kalau infus atau suntikan yang bukan sebagai pengganti daripada makanan tidak masalah. Kalau sekedar obat, tapi tidak mengganti makanan. Karena infus itu yang banyak kita ketahui adalah pengganti makan dan minum. Makanya biasanya orang di rumah sakit tidak bisa makan. Orang sakit itu kan nggak bisa makan yang berat-berat, namun dia diinfus sehingga dia tidak lapar. Ya. Nah, kalau infus seperti ini pengganti makanan, semakna dengan makan dan minum, maka ini tidak boleh. Ya. Dan tentu orang yang diinfus kan orang sakit. Dan orang sakit sudah diberikan keringanan untuk boleh berbuka. Jadi jangan memaksa. Orang kalau sakit sampai harus diinfus, batalkan puasanya. Jangan mengatakan kan diinfus ya sebentar, pasti tidak lapar ya. Enggak, justru infus itu adalah makanan. Baik. Kemudian niat berbuka. Nah, ini hati-hati, jangan main-main. Ya. Di siang hari Ramadan niat berbuka. Tapi kalau hanya melafazkan niat karena dihafal, mau dihafal niatnya misalnya niat berbuka nggak ada masalah. Tapi kalau niat dalam hati memang niat ingin berbuka, walaupun tidak makan dan minum batal puasanya. Ya, walaupun tidak makan dan minum batal puasanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika terbenam matahari dan kita tidak mendapatkan makanan dan minuman yang harus kita makan, maka cukup dengan niat. Itu sudah kita berbuka. Kemudian yang kedelapan adalah murtad dari agama Islam. Orang yang murtad keluar dari agama, pas hari itu juga dia telah batal puasanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang sering ditanyakan. Bagaimana dan ketika saya mandi apakah membatalkan? Bagaimana kalau saya berkumur-kumur, membatalkan? Bagaimana kalau saya sikat gigi, apakah membatalkan? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, jangan memberatkan diri. Ya, orang yang berpuasa itu aroma mulutnya itu sudah aneh-aneh, apalagi tidak mau sikat gigi. Sikat gigi Bapak Ibu sekalian, jangan ditambah. Ya. Baik, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Ya, kita masuk di pagi hari dalam keadaan junub dari semalam. Ya. Misalnya ada yang berhubungan semalam, kemudian dia perkirakan dia akan mandi wajib sebelum sahur, ya kan? Sebelum sahur. Tapi ternyata terbangun jam 6 pagi, sahur pun tidak, apalagi mandi wajib. Maka dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu sekalian, silahkan mandi wajib di jam itu, kemudian jangan makan sahur lagi. Ya, silakan mandi wajib kemudian sholat subuh. Ya, karena ini dibawa dari malamnya. Tapi kalau setelah sahur kemudian setelah sholat subuh baru berhubungan badan, nah ini kafarah. Ya. Yang kedua adalah mencium pasangan tanpa syahwat. Ya. Yang pertama itu Nabi pernah terjadi kepada Nabi. Tidak perlu saya sebutkan, waktu kita sangat singkat. Nabi pernah terjadi, ya, dalam keadaan junub, memasuki waktu pagi. Kemudian yang kedua, mencium pasangan tanpa syahwat. Ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbil wa huwa shaim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Wa yubashir wa huwa shaim, dan pernah mencumbu bermain dengan istrinya dalam keadaan berpuasa. Walakinna kana amlakakum liirbihi, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling
bisa menahan nafsunya. Artinya adalah mencium pasangan kita boleh-boleh saja, dengan catatan kita bisa menjaga nafsu kita. Khawatir melalui muqaddimah yang seperti ini, itu melalui sambutan-sambutan itu, sehingga jatuh dalam hal yang berhubungan, yang itu kita harus membayar kafarah, ya. Maka jangan membuat sambutan-sambutan. Baik. Tapi kalau sekedar mencium istrinya kemudian pergi bekerja, mencium keningnya, itu semua tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, bahkan di sini kalau kita membaca dalam Syarah Bulughul Maram, itu ditafsil, dijelaskan oleh ulama kita. Ada yang mengatakan mutlak haram untuk kita, karena kita bukan nabi katanya. Yang kedua makruh. Yang ketiga boleh bagi orang yang sudah tua dan makruh bagi yang masih muda-muda. Nah, ya. Jadi yang sudah tua-tua itu boleh mencium pasangannya dalam keadaan berpuasa, tapi yang tua-tua makruh. Ya, makruh artinya tidak diharamkan, tidak membatalkan, tapi makruh. Yang ketiga boleh saja, dan ini pendapat yang kuat. Boleh-boleh saja seluruh kaum muslimin, boleh-boleh saja tua maupun muda, ya, asalkan dia mampu menjaga nafsunya. Kemudian mandi dan berenang, ini enggak ada masalah. Mandi berenang, ya, berdingin-dingin di bawah AC, ya, itu enggak ada masalah, tidak membatalkan puasa, ya. Tapi jangan tongi tidak keluar dari kamar mandi, ya. Karena kata ulama kita, kalau sudah lebih banyak di air daripada di atas air, di dalam air lebih banyak daripada di atas air, maka ini hukumnya makruh. Artinya mandi sekedarnya saja. Waktu mandi maka kita mandi, ya, seperti itu saja. Atau dalam keadaan sangat terasa panas sekali, nggak ada masalah kita mandi, tapi jangan terlalu berjam-jam. Kemudian yang keempat, berkumur-kumur ringan. Artinya jangan terlalu keseringan berkumur-kumur. Artinya dalam keadaan kita membutuhkan berkumur-kumur, silahkan, ya, karena tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan? Karena ini adalah bagian daripada wudhu. Ketika kita berwudhu, kita harus berkumur-kumur, dan sholat itu dilewati ada 3 waktu kita berpuasa. Yang pertama adalah subuh, yang kedua adalah zuhur, yang ketiga asar, yang pasti kita berwudhu dan di dalamnya ada kumur-kumur, ya. Kemudian mencicipi makanan untuk kebutuhan tidak masalah, yang penting tidak ditelan, tidak melewati tenggorokan, ya. Kalau sudah melewati tenggorokan, walaupun bisa dinaikkan lagi, itu tetap membatalkan puasa, ya. Walaupun bisa dinaikkan lagi, tapi sudah lewat tenggorokan, itu tidak, itu membatalkan. Tapi selama hanya menyicipin untuk mengetahui rasanya, maka itu tidak membatalkan puasa, ya. Yang keenam, berbekam bagi yang tidak khawatir lemah, berbekam, karena banyak yang tidak tahu bekam, Bapak Ibu sekalian. Ya, dikeluarkan darahnya. Ada bekam basah, ada bekam kering. Bekam kering itu tidak disedot darahnya, kalau bekam basah itu dikeluarkan darahnya. Dan itu disunahkan kalau bisa sering-sering bekam, ya, sering-sering berbekam. Dan itu mengeluarkan penyakit, Bapak Ibu sekalian, karena yang keluar adalah darah kotor yang sudah beku. Itu Bapak Ibu sekalian, coba disilet tangannya, keluar darah segar, itu muncrat darah segar. Tapi kalau kita bekam, yang keluar itu darah yang hitam warnanya, kemudian dia kental karena sudah darah mati, darah penyakit. Kita sering berbekam, itu berarti kita menjaga kesehatan kita. Nah, ini membatalkan? Tidak, selama tidak menjadikan kita lemah. Karena ada Bapak Ibu sekalian, kondisi kita berbeda-beda. Ketika dibekam menjadi lemah, menjadikan dia pingsan atau mendatangkan penyakit baru. Maka kita lihat kondisi kita. Bagi yang sudah terbiasa bekam, tahu kondisinya. Tapi bagi yang belum pernah bekam, kalau bisa sebelum puasa coba dulu 1 kali bekam supaya tahu kondisinya. Tapi intinya adalah tidak membatalkan puasa, ya, selama itu tidak menjadikan kita lemah. Yang ketujuh adalah bersiwak. Ya, ini bersiwak karena di zaman Nabi hanya ada siwak, dan itu sikat gigi sekarang itu dikiaskan kepada siwak. Namun kata ulama kita, ada yang mengatakan
dengan ini dua hal yang berbeda. Karena siwak itu tidak punya rasa yang keras, sedangkan sikat gigi itu punya rasa yang sangat keras, sehingga sebagian dengan kehati-hatiannya itu melarang secara mutlak di siang hari. Kalau mau sikat gigi itu setelah kita makan sahur dan setelah kita makan buka puasa. Kalau di siang hari secara mutlak dilarang, tapi intinya boleh, ya. Yang penting kita jangan pilih yang kira-kira sangat keras segarnya, ya. Cari nih yang ini kayaknya Pepsodent, ya biasa-biasa lah, ya. Atau mungkin yang ada herbal, ya. HNI itu ada, ya, bagus itu, rasanya enggak terlalu ini keras, yang punya HEPA, ya. Kemudian donor darah juga tidak membatalkan selama tidak membuat kita lemah. Tapi kalau donor darah 1 liter keluar kemudian kita lemah, pingsan, maka itu tidak boleh, ya. Tetes mata dan seterusnya. Menelan ludah juga tidak masalah, karena ludah dari bawah, bukan dari luar. Namun jangan sengaja dikumpulkan ludahnya baru ditelan. Ini membuat penyakit, ya, apalagi sudah berbentuk dahak, dibulat-bulatin di mulutnya. Gitu. Nah, ini tidak boleh, ya. Ya. Kemudian karena ludah ini nggak bisa di ini. Bapak Ibu sekalian, saya setiap detik kita menelan ludah. Nah, ini tidak membatalkan. Syarat pembatal puasa yang pertama adalah mengetahui hukumnya. Ya. Kapan puasa itu dianggap batal? Kalau kita tahu hukumnya. Artinya kita tahu ini pembatal puasa, kemudian kita lakukan. Tapi kalau tidak tahu kemudian jatuh ke dalamnya, itu dikatakan sebagai orang yang al-uzru bil jahli. Ya, dia dikenakan uzur karena ketidaktahuannya. Tapi uzur bil jahli ini juga dua pendapat dari ulama. Ada yang tidak menerima uzur bil jahil. Karena sekarang tidak ada lagi jahal. Masalah syariat ini sudah menyebar. Kalau ada yang jahil tentang syariat Allah, maka itu hukuman untuk dirinya karena tidak mau belajar. Pembatal misalnya pembatal puasa dia tidak tahu kemudian jatuh ke dalamnya, maka sebagian ulama menghukumi tidak masalah kalau dia tidak tahu hukumnya, tetapi sebagian ulama tetap mempermasalahkan, tidak diterima uzurnya karena tidak ada lagi uzur. Sekarang ini sudah menyebar. Yang masalahnya kenapa kita tidak tahu itu pembatal puasa? Berarti kita yang tidak mau belajar, maka itu hukuman untuk dia. Nah, yang kedua adalah dalam keadaan ingat. Artinya kalau kita lupa seperti tadi, barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka itu tidak batal puasanya. Tapi kalau ingat, tahu dia puasa, kemudian pura-pura lupa. Nah, ini yang kita puasa untuk siapa? Allah mengetahui kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan mengetes orang tua kita. Makan di kamar, kemudian keluar berpura-pura paling lemas, padahal sudah kenyang 2 piring. Iya. Kemudian sengaja, artinya kalau kita tidak sengaja, misalnya kita berenang tiba-tiba masuk air ke tenggorokan, itu tidak sengaja, ya. Atau tiba-tiba misalnya kita lagi menganga, tiba-tiba makanan masuk sampai ke perut kita. Ini contoh. Ada hal-hal yang kita tidak sengaja, sampai orang mengatakan makan dan minum sampai apapun itu, intinya yang kita tidak sengaja, maka itu tidak batal. Nah, adab-adab puasa yang pertama adalah selalu memperbaharui niat. Sebelumnya kita sudah jelaskan, ya, boleh diniatkan setiap malam, boleh juga di awal Ramadan. Saya selesaikan dulu mungkin ini, baru kita azan. Selalu memperbaharui niat, ya, memperbaharui niat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, mazhab Syafi'i lebih banyak di sini. Kalau Syafi'i itu setiap malam, dan berniat itu sangat mudah karena tidak usah dilafazkan, yang penting hadir dalam hati kita. Kemudian makan sahur ini adalah sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalamnya ada keberkahan. Apakah boleh saya tidak makan sahur? Nggak ada masalah. Hukumnya makan sahur itu sunnah, bukan wajib. Cuma makan sahur kelebihannya kita kuat untuk menjalankan puasa. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan sia-sia. Seperti hadis yang kita sebutkan, berapa orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya karena melakukan perbuatan sia-sia. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Ini adalah karena setiap apa yang kita
lakukan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yang kelima, membaca Al-Quran. Olehnya itu Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Nah, betul kita manfaatkan. Kalau kita tidak terbiasa membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, minimal di bulan Ramadan ini kita baca Quran. Jangan sampai lebih banyak hewan-hewan kecil yang membaca Al-Quran daripada kita. Ya. Ada yang membaca Al-Quran hanya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak. Tetap kita baca di luar bulan suci Ramadan. Yang keenam, menyegerakan berbuka dan berdoa. Ya. Jangan sok kuat, karena ini syariat, harus ditutup dengan buka puasa. Jangan kita sok kuat, mengatakan saya kuat sampai jam 12 tidak makan. Ini syariat, bukan mau kuat-kuatan tidak makan dan minum. Kalau kuat-kuatan tidak makan dan minum, tidak usah berniat, tidak usah namakan puasa. Kalau mau namakan puasa, buka dengan sahur, tutup dengan buka puasa, di terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, matahari. Kemudian sholat tarawih dan witir. Ya, lakukan sholat tarawih dan witir. Tidak sempurna, walaupun sah puasanya, kalau dia tidak sholat tarawih, apalagi tidak sholat berjamaah. Kemudian dan sholat tarawih ini saya tekankan, banyak saudara-saudara kita keluar setelah tarawih dan tidak witir. Iya Bu? Boleh? Boleh. Tetapi lebih afdal ambil witirnya. Karena ada satu keutamaan kata Nabi SAW terkait dengan sholat tarawih ini, sholat bersama imam. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat tarawih bersama dengan imam sampai imamnya berhenti, tetap dia ikuti sampai imamnya selesai, maka dia dicatat seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Tapi kalau kita berhenti di salat tarawih kemudian kabur di witir dengan alasan saya mau tambah di rumah, maka ini kita kehilangan keutamaan tadi, seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Nah, saya jelaskan bagaimana kalau seandainya saya mau sholat malam, mau saya tambah 8 rakaat, ini saya mau tambah, boleh atau tidak? Boleh, walaupun kita sudah witir. Karena banyak Bapak Ibu sekalian, kenapa dia kabur? Karena dia mau tambah, lalu dia tutup dengan witir. Padahal pendapat yang paling kuat, boleh kita walaupun sudah witir bersama imam, kemudian kita lanjutkan dengan salat tarawih di rumah kita berapa rakaat. Karena kata ulama kita, pendapat yang paling kuat sebenarnya tidak ada batasan banyaknya untuk salat tarawih. Tapi pendapat yang diambil oleh ulama kita, kalau kita bersama imam maka diambil yang 11 rakaat. Tapi kalau kita sendiri silahkan mau berapa rakaat. Ya. Nah, boleh Bapak Ibu sekalian, tapi kita tidak perlu witir lagi. Kata Nabi, la witrani fi lailah wahidah. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Kalau kita sudah witir bersama imam karena kita mau mendapatkan fadilah, keutamaan daripada bersama imam salat malam, maka kita lakukan itu sampai selesai witir. Kemudian kalau kita mau lanjutkan di rumah salat tahajud sebelum kita sahur atau sebelum kita tidur, itu boleh kita tambah. Nah, kemudian yang terakhir, memperbanyak doa. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, dan seperti biasa mungkin atau seperti apa? Bisa jadi dipercepat ini. Iya. Jadi azannya sebentar. Oh ya. Oke. Baik. Oke, banyak itu. Tarawih dan witir. Nah, itu kita sudah jelaskan tadi. Hukumnya salat tarawih apa? Sunnah muakkadah. Kemudian witir, bahkan witir ada yang mengatakan wajib. Nah, itu walaupun hanya sedikit, ya. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau mengamalkan ini, tidak pernah meninggalkan witir, walaupun kita tidak sholat tahajud sebelum kita tidur, maka sholatlah 1 rakaat, atau ambil 2 rakaat tahajudnya, sholat malamnya ditambah 1 witir. Ini di luar Ramadan. Kemudian bilangan rakaat dan tarawih dan witir, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada batasan banyak, dan paling sedikit untuk sholat malam tahajud 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat.
Baik. Kemudian tema berikutnya i'tikaf. Ya, i'tikaf juga tidak terlalu banyak. Pengertian i'tikaf artinya berdiam diri. Berdiam itu secara bahasa walaupun beberapa menit di dalam masjid secara bahasa. Tetapi secara istilah, secara syariat, i'tikaf ini adalah berdiam diri dalam masjid dengan ketentuan-ketentuan tertentu, sifat-sifat yang sudah ditentukan, dan kata ulama kita minimal sehari full. Sehari full. Kalau i'tikaf Ramadan sehari full. Ya, kalau kita tidak ambil malamnya, kita ambil siangnya. Baik. Kemudian hukum i'tikaf juga sunnah, ya. Waktu masuk dan keluarnya i'tikaf. Nah, kapan? Kapan i'tikaf itu? Di awal Ramadan atau di tengah Ramadan? Di akhir, ya. Ada yang pernah saya tanya, saya bilang, rukun Islam berapa? 7 atau 8? 7, Ustaz. Saya bilang salah, 8, Ustaz. Karena jawabannya tidak ada di pilihan. Ya, kita mau ngetes kemampuannya, ternyata ngekor. Ya, i'tikaf. Pengertian i'tikaf, hukum i'tikaf. Waktu masuknya i'tikaf kapan? Pertama, dia di akhir Ramadan. Yang kedua, kalau kita ada 2 cara masuknya. Yang pertama adalah di 20 Ramadan, di 20 Ramadan sebelum maghrib kita masuk. Besok 21. Malam ini malam ke-21 sebelum maghrib kita masuk. Itu yang pertama. Kalau kita tidak mampu di situ, maka kita masuk di 21 Ramadan fajar. Kita masuk fajar. Karena i'tikaf itu 2, Bapak Ibu sekalian, entah kita i'tikaf di malamnya atau i'tikaf di siangnya. Maka kita mulai, kalau kita mau malamnya, kita mulai malamnya, maka masuk sebelum maghrib. Kalau kita mau mulai siangnya, maka kita masuk sebelum fajar. Ya. Maka sahurnya di situ tempat i'tikaf. Kemudian kapan keluar? Keluarnya adalah setelah kita sudah diumumkan besok Idul Fitri baru boleh keluar. Jadi 10 malam terakhir. Besok 1 Syawal, di situ baru boleh keluar. Dan lebih utama sholat Id bersama dengan jamaah di masjid itu. Itu lebih utama. Tapi kan kita mau pulang ke rumah, ya, mempersiapkan, apalagi rata-rata mungkin khutbah Id. Tidak jadi khutbah itu. Ya. Kemudian syarat sahnya i'tikaf. Ya, banyak syarat sahnya i'tikaf Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Syarat sahnya i'tikaf yang pertama Islam, berakal, ada niat, tempatnya di masjid, dia puasa, ada izin dari istri atau istri ada izin dari suaminya, izin dari walinya kalau belum menikah. Kemudian begitu, ya. Islam, baligh, berakal, di masjid tempatnya, dalam keadaan berpuasa, izin dari walinya atau istrinya atau suaminya. Ya, rukun i'tikaf yang pertama adalah berdiam, tidak boleh keluar masuk. Pergi bekerja kemudian pulang semaunya dia keluar masuk, itu bukan orang i'tikaf. Orang i'tikaf harus berdiam, entah seharinya full atau semalamnya full. Nah, kalau dia beriktikaf untuk 10 malam terakhir, maka 10 malam terakhir itu baik siang dan malam tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Kecuali dengan ketentuan-ketentuan darurat, seperti makan dan minum. Makan dan minum maksudnya ini keluar dari masjid, karena di teras masjid misalnya, atau di belakang kalau kita ada di belakang. Kalau i'tikaf ini bagus sekali. Kita sholatnya di sini, tidurnya di belakang. Di antara adab dan sunnahnya, kita membuat hibah, kamar-kamar kecil. Setiap orang punya hibah sendiri, kamar sendiri. Nah, itu bagian daripada sunnah. Kemudian menjauhi jima, tidak boleh jima. Menjauhi dosa besar, dia harus muslim, berakal, suci dari haid. Pembatal i'tikaf, keluar tanpa kebutuhan darurat, kemudian berhubungan badan, atau dia sudah murtad, atau dia tiba-tiba gila, atau haid, maka orang yang seperti ini boleh keluar dari i'tikaf. Ya, saya ini ya tancap aja dulu. Mengapa disebut dengan Lailatul Qadar? Ini kita sudah bahas, ya, malam kemuliaan. Ya, apa keutamaan Lailatul Qadar? Kita sudah bahas juga, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kapan waktu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini berganti-ganti setiap tahun. Ada kata ulama kita, ada yang mengatakan bisa jadi setiap malam ke-25. Tapi intinya Lailatul Qadar akan turun Bapak Ibu sekalian di malam-malam ganjil.
Kalau bukan 21, 23, 25, 27 atau 29. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan saja di malam ke-27? Ya. Malam ke-27. Tujuannya adalah agar kita semangat mencarinya seluruh malam di malam terakhir itu. Nah, di malam terakhir itu. Jangan kita hanya mencari di malam ke-27. Dan ada hadis pernah turun di malam ke-27 dan ulama kita mengambil dalil itu mengatakan lebih banyak turunnya itu di malam di malam ke-27. Tapi jangan kita menspesialkan i'tikaf hanya di malam ke-27. Baik, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Tanda-tandanya di malam hari itu segar. Malam harinya itu segar. Kalau misalnya di daerah-daerah yang panas itu tidak panas. Kalau di Afrika panas, di Arab panas, itu menjadi tidak panas. Kalau di daerah-daerah yang dinginnya luar biasa, bersalju, pada malam hari itu tidak dingin. Ya, itu tanda malam. Di siang harinya cerah. Cerah, kemudian matahari itu ada tanda-tanda dari matahari yang tidak biasa. Kemudian yang ketiga, pada orang yang diberikan turunnya Lailatul Qadar, diberikan tanda tersebut, itu hatinya lapang, nyaman. Dan pernah suatu saat Bapak Ibu sekalian, kita di Sudan itu jarang turun hujan. Hanya 2 kali dalam setahun turun hujan. Itu di Sudan. Panasnya panas dan panas sekali. Itu musimnya. Tapi tiba-tiba pernah di malam ke-27 turun hujan. Turun hujan. Maka banyak yang mengatakan bahwa itu adalah tanda turunnya Lailatul Qadar. Ya. Kemudian Idul Fitri, kita sudah paham semua Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah terbiasa sholat. Intinya adalah Idul Fitri ada yang mengatakan wajib, Idul Adha ada yang mengatakan wajib, tapi yang rajih adalah sunnah muakkadah. Idul Fitri banyak yang mengartikan kembali kepada kesucian. Ulama kita mengatakan ini keliru, karena fitri itu artinya adalah makan. Ya, fitri artinya makan. Fitrah, makan, fitri. Maka artinya Idul Fitri, Id artinya kembali. Artinya kembali makan setelah kita berpuasa 1 bulan. Bukan kembali kepada kesucian. Tapi kita berharap bahwa kita keluar dari bulan suci Ramadan kembali suci. Tapi bukan itu makna sebenarnya. Sunnah-sunnah sebelum Id banyak. Saya kasih secara ringkas. Yang pertama adalah kita menggunakan pakaian yang baik-baik. Kalau bisa yang terbagus. Jangan pergi pesta yang paling bagus kemudian kita pergi sholat biasa-biasa saja. Yang kedua adalah melewati jalan yang berbeda. Melewati jalan yang berbeda, pergi kemudian pulang. Ini pentingnya kita langsung mengunjungi saudara kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan sebelum kita berangkat. Dan Idul Adha disunnahkan tidak makan sebelum kita berangkat. Yang keempat adalah waktu sholat Idul Fitri itu diakhirkan supaya ada waktu untuk orang mengeluarkan zakat bagi orang yang belum mengeluarkan zakat. Karena di hari Idul Fitri itu masih bisa mengeluarkan zakat sampai orang sholat, masih bisa. Nah, kemudian Idul Adha itu dipercepat karena orang mau berkurban. Nah, kemudian sifat sholat Idul Fitri tentunya kita mulai dari takbiratul ihram 7 kali pertama, 5 kali kedua itu kita sudah tahu. Kemudian hari raya Idul Fitri bagaimana? Idul Adha dan Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat. Maka bagi laki-laki kalau bertepatan dengan hari Jumat itu sudah gugur kewajiban Jumatnya, cukup sholat zuhur. Tetapi bagi jamaah, bagi pengurus masjid tetap mengadakan sholat Jumat dan khotibnya tetap dipanggil. Maka orang yang harus sholat Jumat di sini adalah khotib dengan pengurus masjid. Tetapi jamaah yang biasa itu sunnah hukumnya tidak harus sholat Jumat, cukup sholat zuhur. Tapi kalau mau sholat Jumat itu lebih baik. Nah, hari raya, ucapan hari raya yang ada sebenarnya yang benar cukup mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin itu hanya dikenal di Indonesia. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini terakhir mungkin puasa sunnah Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian di bulan Syawal dia lanjutkan 6 hari berpuasa sunnah, maka bagaikan orang yang berpuasa 1 tahun. Saya ambil waktu hitung, Pak Ustadz. Hitung 1 menit. Saya hitungkan Bapak Ibu sekalian supaya semangat kita berpuasa Syawal. Banyak orang yang tidak hitung. Saya hitung sendiri ini.
Mungkin sudah ada saudara-saudara kita yang membantu saya menghitung. Kenapa seperti orang yang berpuasa 1 tahun full? Ya. Barang puasa Ramadan berapa hari? 30 hari anggaplah, atau 29, 30 hari. Dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Coba dikali 10, 30 hari menjadi berapa hari? 300 hari. Summa atba'u sita min Syawal. Kemudian dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari dikali 10, 60 hari. 300 tambah 60, 360 hari. Berapa bulan? 12 bulan, 1 tahun. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan full, makanya syaratnya adalah full. Kalau ada qada, mayoritas jumhur ulama dibayar dulu qadanya, baru dia puasa Syawal. Kalau dia tidak terbayar qadanya, maka tidak disunnahkan berpuasa Syawal. Yang disunnahkan berpuasa Syawal adalah orang-orang yang sudah tuntas Ramadannya. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seluruh amaliyah Ramadan ini. Mohon maaf saya mengambil waktunya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.